Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akhirnya saya bisa menyelesaikan materi ini dengan lancar, karena tadi sempat beberapa kali tag video suaranya agak kresek-kresek Bapak Ibu. Yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang berkenan belajar menonton melalui video ini, karena saya tahu Bapak Ibu di luar sana, mohon maaf sekali, banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan urusan mereka, sibuk dengan pekerjaan mereka, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan acara-acaranya, sibuk dengan diri mereka sendiri, sehingga tidak jarang di antara mereka yang mengabaikan perasaan putra-putri mereka. Jadi saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang berkenan belajar untuk meningkatkan pemahaman khususnya tentang pengasuhan anak. Di sini bukan berarti saya yang lebih jago, lebih hebat, lebih pintar perihal anak, bukan Bapak Ibu, karena saya sendiri juga senang meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang pengasuhan anak, dan kebetulan saya sudah mempraktekkan materi ini dan dampaknya luar biasa yang saya rasakan terhadap perubahan sikap saya kepada anak, perubahan sikap anak kepada saya. Kami semakin terasa dekat dan harmonis, dan ini pengalaman inilah yang akan saya share kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga juga bisa dipraktekkan dan bertambah kepada keluarga Bapak Ibu, khususnya kepada anak Bapak Ibu semua, seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang sampai detik ini belum mengerjakan tugas, saya harap di-pause terlebih dahulu video ini, Anda kerjakan dulu tugasnya, lalu setelah Anda kerjakan tugasnya, Anda bisa melanjutkan video ini. Karena apa? Jika Anda belum mengerjakan tugas, saya khawatir pemahaman Anda tentang pemaparan materi kali ini menjadi tidak komplit gitu ya, ada yang kurang gitu. Apalagi buat Bapak Ibu yang tidak tahu tugasnya sama sekali. Jadi saya harap Anda juga pause video ini, Anda lihat deskripsi video ini, silahkan klik bagian bawah pada deskripsi, Anda saya berikan link untuk mendapatkan tugasnya. Anda kerjakan dulu tugasnya, lalu silahkan lanjut untuk mempelajari materi ini. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, kita akan melanjut untuk membahas jawaban dari anak-anak kita dari tugas yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Baik, kita sepakati dulu Bapak Ibu bahwa kasih sayang adalah segala upaya yang dilakukan orang tua demi memberikan yang terbaik untuk putra-putrinya. Segala upaya yang kita lakukan sebagai orang tua adalah untuk yang terbaik bagi putra-putri kita. Itu adalah kasih sayang. Sehingga tak heran jika ada orang tua yang bekerja begitu keras. Dia bahkan siap lembur, bekerja siang sampai malam, berangkat pagi, pulang petang. Berangkat anaknya tidur, pulang anaknya sudah tidur, gitu kan. Bahkan ada orang tua yang rela bekerja di tempat yang jauh, berada di luar kota atau bahkan di luar negeri, meninggalkan orang-orang yang dia kasih, meninggalkan pasangannya, meninggalkan putra-putrinya juga. Bahkan ada orang-orang yang rela bekerja di tempat-tempat yang berisiko tinggi, sehingga mereka seperti mengabaikan keselamatan mereka sendiri. Itu semua dilakukan demi apa Bapak Ibu? Salah satunya adalah demi anak-anak mereka. Benar Bapak Ibu? Nah, kemudian ada juga orang tua yang dalam tanda petik ya ketat gitu. Dia melakukan pengawasan dan memberikan aturan-aturan yang banyak kepada anak-anak mereka. Misalkan dilarang main HP secara berlebihan, dijami kalau main HP. Terus kemudian ada juga ya anak-anak dilarang jajan sembarangan agar mereka nggak batuk, nggak pilek, nggak sakit gitu kan. Ada juga aturan dilarang tidur sampai larut malam, jam sekian harus sudah tidur. Dilarang main yang jauh-jauh gitu kan. Mainnya harus tetap dalam kendali atau dalam kontrol orang tua.
Terus kemudian anak diharuskan belajar yang sungguh-sungguh supaya kamu pintar, supaya kamu pandai, nggak tertinggal dari teman-temannya. Kalau keluar kemanapun atau di jalan harus hati-hati nak. Kita sering mengucapkan itu. Kayak, ah, anak tuh udah tahu gitu tanpa kita ngomong kita anak harus hati-hati. Tapi entah kenapa kita pengen aja mengingatkan si anak hati-hati ya nak, sekedar gitu. Itu semua dilakukan demi apa Bapak Ibu? Demi kebaikan si anak itu sendiri. Benar Bapak Ibu? Jadi kita melakukan hal-hal semacam ini sebenarnya karena kita tuh sayang benar pada anak-anak kita. Kan gitu. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah kadang kenyataan tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Benar kan? Banyak orang tua yang rela bekerja keras seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, tapi anaknya justru, nah ini, ngomongnya suka ngegas, cara bicaranya keras, bentak-bentak. Kita sudah berbicara dengan pelan, tanya baik-baik, jawabnya keras, jawabnya dengan nyentak. Ada Bapak Ibu? Kemudian ada juga anak yang susah diatur gitu. Dikasih aturan malah dilanggar, tapi kalau dilarang seperti disuruh gitu. Nak nggak boleh gini, malah dijalanin. Nak jangan gini, malah dijalanin. Jadi anak ini susah diatur gitu. Terus kemudian ini ada anak-anak yang dianggap sangat susah belajar. Kalau diajarin malah ngajarin gitu. Orang tuanya sudah semangat mendampingi anak belajar, diajarin A, B, C, D sekitar, bukan A, B, C, D, maksudnya diajarin ini itu, si anak malah ngajarin kita, enggak gitu Bu, harusnya gini, gini, gini. Akhirnya tawur gitu. Sehingga banyak sekali orang tua yang ngomong, anakku tuh kalau disuruh belajar susahnya minta ampun. Padahal tadi ya, kita mengupayakan anak belajar sungguh-sungguh demi kebaikan anak, tapi anak malah nggak mau belajar kan gitu. Kan ini problem itu. Kemudian juga anak yang susah dikendalikan. Nah ini kalau masih kecil biasanya anak kalau mau sesuatu ya harus ada saat itu juga, nggak peduli gimana caranya. Kalau nggak dituruti, nangis Bapak Ibu, nangis. Atau biasa disebut dengan tantrum, dimanapun dia berada nggak peduli ya nangis-nangis, guling-guling gitu kan. Bahkan ada orang yang ini lebih besar Bapak Ibu, ini kasus tetangga saya, rumahnya di depan rumah saya. Tapi dulu ini saya nggak tahu, cuman bekasnya ada. Jadi si anak ini minta motor kepada orang tuanya dan orang tuanya tidak mampu memberikan permintaannya itu, tidak mampu memberikan motor yang diminta. Apa yang dilakukan anak ini Bapak Ibu? Dibakar rumahnya. Itu rumahnya kelihatan dan masih ada sisa-sisa gosong gitu, sisa-sisa gosong karena waktu itu warga langsung datang membantu memadamkan api sehingga tidak sampai parah. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya anak ini susah sekali dikendalikan kalau sudah menginginkan sesuatu. Kemudian ada anak juga yang kebalikannya malah kurang pede, dia cenderung penyakut atau cemen gitu ya. Kalau di sekolah anak-anak yang seperti ini rentan sekali menjadi korban bullying Bapak Ibu. Karena apa? Karena ya dia nggak berani melawan, nggak berani menjawab, nggak berani mengutarakan perasaan, nggak berani mengutarakan pendapat, dia nurut aja. Nah anak-anak yang semacam ini cenderung eh, mudah sekali menjadi korban bullying dan berbagai macam problematika yang lainnya Bapak Ibu. Nah, kalau terjadi seperti itu, lalu masalahnya di mana kan? Ketika orang tua sudah mengupayakan yang terbaik untuk anaknya, orang tua melarang A, B, C, D untuk kebaikan anaknya. Orang tua memberikan apa yang diminta yang diminta anaknya adalah sebagai wujud rasa sayang, tapi kok malah anaknya menjadi anak yang tidak diharapkan gitu. Masalahnya di mana Bapak Ibu? Nah, ini yang akan kita coba bahas. Jawaban masalahnya tadi ada di mana akan kita temukan setelah saya memberikan pemaparan seperti ini Bapak Ibu. Pertanyaan yang kita ajukan kepada anak yaitu, "Nak, siapa yang menyayangimu?" Itu sebenarnya pertanyaan yang langsung menjurus kepada hati Bapak Ibu. Sehingga pertanyaan ini memiliki satu kelemahan yaitu semakin besar usia anak atau bertambahnya usia anak,
semakin mampu menggunakan otaknya untuk berpikir, menganalisa pertanyaan. Dia sendiri juga memiliki banyak wawasan, sehingga jawaban yang keluar adalah produk logika, produk berpikirnya. Sehingga untuk anak-anak yang sudah dewasa, ini jawabannya cenderung kurang akurat, Bapak Ibu. Namun sebaliknya, untuk anak-anak yang usia dini, jawabannya jujur, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa anak yang masih kecil, masih polos, dia akan mengungkapkan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar. Jadi semakin dini usia anak, jawabannya semakin akurat. Tapi apapun jawaban anak, berapapun usia anak Bapak Ibu sekalian, jawabannya patut untuk kita pertimbangkan. Nah, untuk menjawab pertanyaan, nak siapa yang menyayangimu, pembahasannya adalah konsepnya seperti ini Bapak Ibu. Apapun jawaban anak, Bapak Ibu sudah punya catatannya kan? Itu adalah bentuk reaksi atau bentuk respon anak. Nah, konsepnya ini. Orang tua itu selalu peduli dengan keselamatan anak karena orang tua sayang dengan anaknya. Nah, di sini ada sebuah contoh kasus, ada seorang anak yang tiba-tiba berlari menyeberang jalan karena dia melihat ada orang tuanya di seberang jalan. Dia lari nyelonong gitu aja. Nah, kita lihat perbedaan reaksi orang tua, karena reaksi orang tua itu ada banyak sekali macamnya Bapak Ibu. Kalau kita kelompokkan ya, setidaknya ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah orang tua yang teriak, "Anakku!" Saking khawatir terhadap keselamatan anak kalau namanya juga nyebrang jalan kan gitu. Begitu anaknya nyampe di dia, apa yang dilakukan? Memarahi anaknya. "Kamu itu nggak lihat-lihat jalan kayak gini, rame kayak gini, main nyelonong aja, matamu nggak lihat." Maaf agak kasar. Tapi ada yang seperti itu Bapak Ibu. Dia saking khawatirnya kepada si anak, makanya marahnya semakin besar. Supaya apa? Supaya anak kapok dan tidak mengulangi hal semacam itu lagi. Ada Bapak Ibu pernah ketemu? Tapi juga ada orang tua yang meresponnya beda Bapak Ibu. Dengan kasus yang sama, anak yang nyebrang jalan secara tiba-tiba, si ibu ini juga teriak, "Anakku!" Nah, begitu anaknya nyampe di dia langsung duduk, dia peluk anaknya, berkata dalam hati, "Alhamdulillahirrabbilalamin, kamu selamat nak." Kemudian dia pegang pundak anaknya dan mengatakan, "Nak, lain kali kalau kamu lihat ayah atau bunda di seberang jalan, kamu nggak boleh nyebrang sendiri loh ya. Kamu cukup teriak panggil ayah, panggil bunda, biar ayah dan bunda yang menghampiri kamu. Jadi kamu nggak boleh nyebrang jalan sendirian. Mengerti anakku?" Nah, tujuannya apa? Memberi pengertian agar lain-lain tidak diulangi dengan cara yang lembut sekali. Nah, kira-kira nih, jika Anda sebagai anak itu, respon orang tua mana yang Anda sukai? Dua-duanya sama-sama sayang Bapak Ibu, tapi Anda akan memilih respon orang tua A atau respon orang tua B jika Anda sebagai anak. Oke, saya rasa kita memiliki jawaban yang sama, Bapak, yaitu kita akan memilih respon orang tua B. Benar, Bapak Ibu? Jika kita jadi anak, kita akan lebih nyaman dengan respon orang tua B. Nah, lalu kita kembali ke pertanyaan, nak siapa yang menyayangimu? Di sini akan saya bahas, setidaknya saya akan menggunakan grafik ini Bapak Ibu untuk membantu pemahaman. Di sini yang pertama ada grafik yang vertikal untuk nama orang lain dan orang tua. Kemudian yang garis mendatar ini adalah garis waktu, jadi kecepatan anak dalam menjawab. Sementara yang garis hitam vertikal ini adalah skala kasih sayang Bapak Ibu. Jadi skala-skala yang saya maksud ini adalah angka-angka, bukan angka mutlak Bapak Ibu ya. Jadi angka hanya untuk ilustrasi supaya mempermudah kita dalam memahami materi ini.
Nah, ketika ditanya, "Nak, siapa yang menyayangimu?" Setidaknya nanti kita akan mendapatkan 4 jawaban yang utama. Jawaban apa aja itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah anak menjawab dengan cepat dan memberi nama orang tuanya. "Nak, siapa yang menyayangimu?" "Ayah Bunda." "Ayah Bunda." Artinya apa? Di titik ini anak menyadari betul bahwa dia berada dalam naungan kasih sayang orang tuanya. Dia sadar betul, pokoknya itu, dia sadar pokoknya itu. Terus yang kedua adalah ketika ditanya pertanyaan yang sama, anak menjawab agak lambat. Artinya agak lambat, dia perlu sedikit waktu untuk berpikir, berpikir eh, siapa ya yang sayang sama aku? Akhirnya menjawab orang tua. Sampai titik ini masih bagus Bapak Ibu. Tapi dia ada seperti semacam keraguan dalam hatinya. Siapa ya yang menyayangiku? Itu. Tapi bagusnya dia masih menyebutkan ayah bundanya. Ini masih kategori bagus Bapak Ibu. Karena apa? Karena ada jawaban yang ketiga. Dia mikirnya cepat, tapi sayang nama orang lain yang disebut. Orang lain di sini bisa kakek, nenek, bude, tante, pak de, atau om gitu kan. Pokoknya bukan nama orang tuanya, berarti kita anggap orang lain. Karena ada orang yang semacam ini, mohon maaf mungkin kondisinya tidak ideal Bapak Ibu. Misal orang tua yang terpisah jarak akan harus kerja jauh, bisa di luar kota atau di luar negeri, sehingga frekuensi ketemunya jarang sekali. Orang tua laki-laki, orang tua rela bekerja jauh tadi kan demi anak, tapi kenyataannya anak malah merasakan kasih sayang dari orang lain. Kita kan gitu. Tapi ini masih lebih bagus karena ada kondisi yang lebih mengerikan Bapak Ibu, yaitu ketika anak menjawab dengan lambat, berpikir dulu dan ketemu jawaban orang lain, nama orang lain, bukan nama ayah bunda. Wah, di sini kondisinya cukup memprihatinkan Bapak Ibu. Ada yang nggak beres dengan perasaan si anak ini Bapak Ibu. Jadi upaya-upaya Anda, pengorbanan-pengorbanan Anda ini sama sekali tidak dirasakan oleh si anak. Dia malah merasa mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Nah, loh. Nah, dari jawaban ini ternyata masih ada dua lagi Bapak Ibu jawaban yang tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Karena eh, persentase kejadiannya atau persentase jawabannya kecil sekali Bapak Ibu. Tapi ada, yaitu yang pertama adalah ketika ditanya, "Nak, siapa yang menyayangimu?" Si anak dengan tegas menjawab, "Allah." Ini jawaban yang keren sekali Bapak Ibu. Di mana ketika anak sadar bahwa Tuhan menyayanginya, ini sugesti yang tertanam sangat kuat sekali. Kalau Tuhan saja menyayanginya, maka seluruh penduduk bumi dan seluruh penduduk langit pasti juga menyayanginya. Ini anak pasti luar biasa Bapak Ibu. Nah, tapi yang sebaliknya Bapak Ibu, ini kontras sekali jawabannya. Ketika anak ditanya, "Nak, siapa yang menyayangimu?" Dia tuh mikir gitu kan. Ditunggu, dia masih diam, ditunggu, dia masih diam. Ternyata dia nggak punya jawaban. Dia nggak punya jawaban. Jangankan orang tua, orang-orang di sekitarnya pun tidak terfikirkan. Artinya apa? Dia merasa tidak ada yang menyayanginya sama sekali. Wah, ini kan gawat Bapak Ibu. Orang tua yang ngasih makan, orang tua yang nganter sekolah misalkan, apa namanya, dan hal-hal baik yang dia alami selama ini, itu tidak membuatnya merasakan kasih sayang dari siapapun. Sehingga apa dampaknya Bapak Ibu? Maka dia akan mencari kasih sayang itu dimanapun dia dapatkan. Kalau di rumah nggak dapat, ya dia akan cari di luar rumah. Kan itu lebih berbahaya Bapak Ibu, benar nggak? Lalu, kenapa hal-hal semacam itu bisa terjadi Bapak Ibu? Nah, saya akan
menjelaskan melalui materi yang satu ini. Baik, aksi orang tua. Orang tua beraksi. Orang tua melakukan tindakan atau upaya-upaya terhadap anaknya dalam kondisi apapun selalu didasari oleh rasa sayang. Benar Bapak Ibu? Anda memberi peraturan kepada anak itu karena Anda sayang. Anda melarang anak melakukan ini dan itu karena Anda sayang. Anda rela melakukan apapun, bekerja jauh, bekerja apa, berkorban, bahkan berkorban nyawa bisa dibilang, itu karena Anda sayang. Benar Bapak Ibu? Maka apapun yang Anda lakukan ini kita sebut sebagai aksi. Kemudian apa yang disebut reaksi pada anak adalah respon anak terhadap kasih sayang yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, respon anak ini saya coba berikan angka-angkanya, skalanya. Bapak Ibu kembali lagi ingat pada grafik sebelumnya Bapak Ibu. Ketika jawabannya 1 atau nomor 2 atau nomor 3, nomor 4, itulah nilai yang dirasakan oleh anak Anda. Jadi, Anda melarang karena sayang, Anda memberi peraturan karena sayang, Anda rela berkorban karena sayang, betul kan? Dan perlakuan Anda ini dinilai oleh anak Anda dalam bentuk apa? Yaitu jawabannya. Jawabannya di nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Kalau ditanya lagi, apakah orang tua sayang kepada anaknya? Sayang sekali. Skala 0 sampai 100, Anda bisa menjawab 100% sayang kepada anak. Tapi ketika dibalik, apakah orang tua Anda menyayangi Anda, nak? Anak jawabannya bisa beda. Jawabannya itu tadi, bisa nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Benar Bapak Ibu? Jadi, apakah semua perlakuan Anda kepada anak Anda itu membuat dia sadar bahwa orang tuanya menyayanginya? Poin pentingnya di sini, apakah yang selama ini Anda lakukan kepada anak Anda itu disadari sebagai bentuk kasih sayang oleh anaknya, oleh anak Anda? Poin penting itu. Jadi kalau anak Anda tidak sadar atau kurang sadar, maka jawabannya pasti di nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Gitu Bapak Ibu. Sekali lagi ya, jika anak Anda tidak terlalu menyadari kasih sayang yang Anda berikan, jawabannya pasti ada di nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Sekarang lihat catatan Bapak Ibu. Jawabannya ada di mana Bapak Ibu? Jika terjadi itu Bapak Ibu, jika jawabannya di nomor 2, 3, dan 4, kira-kira siapa yang harus berubah terlebih dahulu? Berarti kan di sini ada yang nggak beres nih. Kita sayang sama anak, tapi anak merasa nggak disayangi. Berarti kan ada yang nggak beres. Kira-kira kalau seperti itu, siapa yang harus berubah terlebih dahulu? Nah, sampai di sini Bapak Ibu yang menjawab, oh berarti saya yang harus berubah. Materi ini tepat untuk Anda. Tapi jika Bapak Ibu menjawab, ya kalau gitu anakku yang harus berubah, ada baiknya Bapak Ibu ulangi lagi dari awal. Bapak Ibu ulangi lagi materi ini dari awal. Karena apa Bapak Ibu? Karena perubahan pertama kali yang harus dilakukan adalah kita sebagai orang tuanya. Jadi itu ibaratkan sebuah ikan dalam akuarium Bapak Ibu. Ikan dalam akuarium. Ikan ini jika sakit, kita berikan obat, kemungkinan ikannya akan sembuh. Tapi jika airnya tidak diganti Bapak Ibu, itu aja, ikan ini akan sakit lagi. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi treatment yang bisa dilakukan adalah selain obat ikannya, ganti juga airnya, ganti juga lingkungannya gitu maksudnya. Nah, ikan ini adalah anak Anda, sementara air atau lingkungan di dalam akuarium ini adalah Anda Bapak Ibu.
Jadi kalau Anda ingin merubah kondisi anak Anda, yang harus dirubah terlebih dahulu adalah Anda sebagai orang tuanya. Begitu Bapak Ibu. Bisa dipahami ya sampai dengan materi yang ini. Nah, lalu apa yang harus dirubah? Nah, ini kita beralih ke konsep tentang sikap dan perbuatan. Poinnya di sini Bapak Ibu, sikap atau perbuatan seseorang itu otomatis akan berubah mengikuti perubahan emosi, mengikuti perubahan perasaan. Nah, contohnya gini, ada orang yang sedang asik asik bercanda gitu sama teman-temannya. Tiba-tiba teleponnya berbunyi, lalu diangkat. Halo, awalnya si anak ini ceria, setelah menerima telepon dia langsung lemas. Kira-kira dapat kabar baik apa kabar buruk Bapak Ibu? Biasanya kabarnya buruk, makanya dia yang awalnya ceria mendadak menjadi lesu, lemas. Karena mendapat kabar buruk, emosinya sedih. Benar Bapak Ibu? Nah, artinya apa? Perubahan emosi dia bisa mempengaruhi perubahan tindakan dia. Nah, sebagai kita kembali lagi ke contoh yang di awal tadi, kasus anak yang menyeberang jalan. Ada perbedaan sikap antara ibu A dan ibu B, padahal ibu A dan ibu B ini sama-sama sayang pada anaknya. Nah, perbedaan sikap ini ternyata juga mengakibatkan perubahan respon pada anak-anaknya gitu Bapak Ibu. Ibu A saking sayang kepada anaknya merespon anak yang nyebrang sembarangan dengan marah supaya tidak mengulangi lagi. Sementara ibu B merespon anaknya dengan syukur. Karena apa? Karena dia menyeberang jalan yang ramai tetap selamat dan dia bisa bersyukur. Karena dia bersyukur, hatinya tenang sehingga bisa memberikan pengertian dengan bijak, dengan lembut kepada anaknya. Poinnya di situ Bapak Ibu. Kondisi hati ibu A langsung marah, sementara kondisi hati ibu B langsung bersyukur. Karena bersyukur hatinya tenang. Karena hatinya tenang, dia bisa memberikan pengertian dengan bijak dan lembut. Nah, sekarang bagaimana cara agar bisa tetap tenang menghadapi situasi apapun? Kan di situ Bapak Ibu ya. Bagaimana cara agar bisa tetap tenang menghadapi situasi apapun? Nah, inilah yang saya lakukan Bapak Ibu untuk menterapi anak saya. Dan alhamdulillah dampaknya luar biasa sekali. Dan kali ini saya akan bagikan kepada Anda. Semoga bisa dipraktekkan dan berdampak juga kepada keluarga Bapak Ibu. Apa itu? Yaitu terapi emosi Bapak Ibu. Terapi emosi ini saya garis bawahi terlebih dahulu adalah tujuannya adalah melepas ikatan negatif, ikatan emosi negatif terhadap sesuatu atau terhadap anak. Jadi, saya tekankan di sini tujuannya bukan untuk mengontrol seseorang atau mengontrol anak supaya ini supaya itu, bukan. Tujuannya bukan itu. Dipahami Bapak Ibu ya? Lalu selanjutnya apa? Nah ini tahapan terapi. Kenapa saya tulis darurat di sini? Karena yang Anda lakukan ini adalah penanganan pertama Bapak Ibu. Sebenarnya ada terapi yang lebih dalam lagi, lebih kompleks lagi. Tapi Anda lakukan ini aja dulu sebagai penanganan pertama dan insya Allah bisa berdampak baik untuk anak Anda. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah tulis sikap anak yang Bapak Ibu anggap tidak Anda sukai. Ditulis Bapak Ibu ya. Misalkan dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, itu catat apa-apa saja yang menurut Bapak Ibu tidak disukai. Selanjutnya adalah pilih satu poin terlebih dahulu yang ingin diterapi. Jadi nggak langsung semuanya, tapi satu aja dulu. Misal anak bangkong misalnya. Kalau bangun tidur susah sekali, sudah diteriakin, sudah
ambil selimutnya atau di apapun, tapi dia masih susah bangun, misal. Lalu lakukan sesuai instruksi yang berikut ini, Bapak Ibu. Bayangkan sikap anak Anda yang tidak disukai tadi, misalkan bangkong tadi ya, bangkong, Anda bayangkan, kemudian ucapkan dengan penuh kesadaran, sambil tetap membayangkan, ucapkan, "Ya Allah, hamba merasa jengkel sekali, hamba merasa marah sekali, hamba merasa sebel sekali dengan sikap anak hamba yang susah dibangunin, dengan sikap anak hamba yang bangkong. Tapi hamba terima dengan takdir hamba ya Allah. Hamba terima sikap buruk anak hamba tersebut, dan hamba pasrahkan kedamaian hati hamba dan ketenangan pikiran hamba hanya kepadamu ya Rob." Lalu ucapkan Ho'oponopono dengan tetap membayangkan sikap si anak. Ho'oponopono ini adalah rangkaian kalimat, Bapak Ibu. Jadi ini istilah saja, istilah rangkaian kalimat. Kalimatnya apa? Kalimatnya, "Aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih." Pada saat Anda mengucapkan 4 kalimat ini, Anda tetap membayangkan sikap yang tidak disukai tadi, Bapak Ibu. Anda boleh menambahkan nama anak Anda, misalkan, "Aku mengasihimu nak, maafkan aku menyesal, maafkan aku, terima kasih sayang. Aku mengasihimu Zi, aku menyesal, maafkan ibu ya nak ya, maafkan ibu, terima kasih sayang," gitu. Ini Anda ulangi terus. Nah, terapi yang benar ini seperti apa, Bapak Ibu? Terapi yang benar adalah ketika ada reaksi. Nah, reaksinya ini bisa macam-macam. Bisa dada Anda tiba-tiba terasa berat, bisa saja Anda merasa susah nafas, bisa juga merasa mual, pusing, kepengen muntah, bahkan tiba-tiba merasa panas, Anda sendawa yang nggak berhenti-berhenti, atau bahkan Anda bisa menangis. Tapi reaksi apapun yang muncul berarti terapi Anda benar. Nah, kalau muncul reaksi seperti itu gimana, Pak? Lanjutkan, Bapak Ibu, lanjutkan, nggak boleh berhenti. Nah, durasinya berapa lama? Durasinya adalah patokannya lega. Perasaan Anda menjadi ringan, menjadi plong, menjadi lega. Itu baru selesai. Jika belum merasakan itu, Anda nggak boleh selesai. Jika dari awal sampai akhir Anda merasa biasa-biasa aja, berarti lakukan minimal 30 menit, Bapak Ibu. Minimal 30 menit. Atau kalau Anda punya waktu lebih, sampai 1 jam. Tapi kalau terapi Anda benar, biasanya untuk awal, apalagi pemula, ini nggak sampai lama, Bapak Ibu, itu sudah langsung muncul reaksinya. Dan ingat, Anda hanya boleh berhenti ketika Anda sudah merasa lega. Jadi tidak boleh dijeda. Untuk itu, ketika Anda ingin melakukan terapi ini, Bapak Ibu, pastikan kondisi lingkungan Anda kondusif. Artinya, Anda yakin selama 1 jam ke depan itu tidak ada yang mengganggu, baik dari anak atau dari pasangan Anda atau dari apapun, nggak ada yang mengganggu Anda, sehingga Anda bisa fokus konsentrasi untuk menyelesaikan terapi ini. Karena kalau Anda ketika melakukan terapi belum lega kok dijeda, wah ini efeknya Anda menjadi semakin uring-uringan, Bapak Ibu. Baik, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti kita bisa diskusi di dalam grup ya, Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini?